Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Lesion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Ini sebetulnya adalah sebuah video impromptu yang aku terinspirasi oleh my boyfriend, pacarku sendiri. Dan dia menginspirasi aku untuk buat konten tentang apa sih yang mungkin bisa kita perbaiki, bisa kita benahi, bisa kita improve. What do we need to do to improve our life's quality? Intinya begitu sih. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita? Aku belum shuffling, kita belum kocok kartunya. Dan rencananya sih aku mau pakai 2 kartu, satu tarot deck dan satu oracle deck. But sih, we'll see, kita mengalir aja karena belum shuffling, aku nggak tahu kartunya nanti juga akan sebanyak apa. Dan kali ini aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Lesion Princess. Kalau kalian ada yang tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang kristalnya, silakan langsung pesan ke contact person di Instagram selama stok dan persediaannya masih ada. Aku sudah menyediakan 3 buah opsi merchandise gelang kristal Lesion Princess yang teman-teman bisa pilih. Ketiga opsi ini itu ada, yang pertama itu ada Purple Agate, yang ini teman-teman bisa pilih yang ungu ini, Purple Agate. Yang kedua itu ada Ruby Zoisette, ini. Dan yang ketiga itu ada Amazonite. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Dan aku perlu ingatkan kalau ini tetap adalah general reading ya. Pesan yang akan aku sampaikan tetap adalah general reading. Kalau nanti misalnya kalian rasa pesannya nggak resonate buat kamu, it's okay, nggak apa-apa banget. Mungkin memang pesan kali ini tuh bukan buat kamu, jadi nggak apa-apa, oke? Video ini mungkin memang bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Princess. Dan karena ini juga general reading, kalau misalnya nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada Instagramnya The Lesion Princess. Ada bio yang tercantum. Anyways, jangan lupa untuk follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Aku mau minum sebentar sebelum kita akan mulai dari opsi nomor 1. Atau kita cari tahu pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Apa yang harus kalian lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kalian? Sekarang kita mulai dari opsi nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, let's see. Kok tiba-tiba aku dengar lagunya The Greatest Showman yang Never Enough ya? Padahal aku lagi nggak pakai instrumental lagu tuh di background readingan kita. Oke. Ada the Star, ada the Emperor, Eight of Pentacles. Sorry. Ada the Star, Eight of Pentacles, the Emperor, Page of Pentacles, dan King of Cups. Bottom of the deck-nya ada Temperance.
Lucunya adalah aku sendawa tadi tuh bukan karena aku habis makan atau gimana. Cuman biasanya kalau misalnya messenger atau terror reader, channeler itu tiba-tiba sendawa atau tiba-tiba buang angin atau merasakan badannya nggak enak, itu biasanya dia lagi connected banget, lagi sendawa sih. Itu indikator dia benar-benar lagi channeling. Dan kamu, kalau misalnya kamu tanya nih, apa berarti yang harus aku lakukan agar aku bisa meningkatkan kualitas hidupku? Speak up more often. Stand up for yourself more often. Berbicaralah untuk dirimu sendiri dan lakukanlah hal-hal yang memang kamu tahu nantinya bisa menguntungkan buat dirimu. Jangan terus-terusan people pleasing. Jangan terus-terusan memaksakan diri untuk ngikutin keinginan orang lain atau ngikutin apa yang orang lain harapkan. Do what makes you happy for yourself. Lakukan hal-hal yang kamu tahu, hal-hal itu nantinya bisa membuat kamu lebih hidup, bisa membuat kamu lebih bebas, bisa membuat kamu lebih menjadi diri sendiri dan berani bermimpi. You know what? Lucunya adalah tiba-tiba aku terdistraksi karena kucingku tiba-tiba gerak aktif sana aktif sini, dan aku nggak sempat pause lagunya juga, nggak sempat pause background lagu kita. Dan tadi kan aku ngomong kan, you guys need to learn how to stand up for yourself. Kalian perlu belajar bagaimana caranya untuk bisa berdiri untuk dirimu sendiri, mendengarkan kata hatimu, dan menentukan arah hidupmu untuk dirimu sendiri. Be your own boss. Be your own leader. Kenapa? Karena aku jujur merasakan ada tendensi people pleasing yang cukup keras, cukup besar di teman-teman, dimana sadar gak sadar mungkin kalian memang dikelilingi dengan lingkungan atau orang-orang yang entah mereka memang menuntut banyak dari kamu dalam cara apapun, dalam konteks apapun, untuk alasan apapun, atau memang kamunya tuh gampang banget gak enakan sama orang lain. Dan karena kamu gampang gak enakan sama orang lain, jadinya kayak sadar atau gak sadar juga, kamu jadi you sacrifice yourself and you sacrifice your own happiness for other people. You are unlike anyone else. Your contradictions and complexities are interesting. Banyak yang kalian yang takut untuk menjadi diri sendiri nih. Dragon Link Garden reverse. A new world is born reverse. Nanti aku akan bantu unblocking energinya. Dan the fairy ring, new skills, advanced training, rapid improvements reverse juga. Lalu ada Miss Spiderweb. Reconsider your alliances, make new connections. Aku bilang kan tadi, people pleasing. Bottom of decknya ada Bats in the Belfry, you can achieve great things. Gini, teman-teman yang pilih nomor 1, sadar aja sadar, kamu dikelilingi. Aku sangat-sangat percaya dengan konsep dan konteks your vibes attract your tribe. Vibrasi kita yang pada akhirnya akan menjadi magnet atas apa yang memang berhak kita tarik dan berhak untuk masuk ke dalam cerita hidup kita. Dalam cara apapun, dalam konteks apapun, dan kapanpun. Terutama pada waktu yang tepat gitu, at divine timing. Dan kamu tuh, you've been playing small. You've been playing really really small. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 tuh, kamu punya visi, kamu punya mimpi, kamu punya harapan, tapi kamu main aman. Kamu main aman bisa jadi karena takut dijudge oleh orang lain,
takut dikritik oleh orang lain, dan kebiasaan kamu untuk main aman itu ujungnya ya buat kamu main aman dan kamu nggak memaksimalkan potensi kamu. Jujur aku pengen lihat loh sebentar, tapi aku lupa lirik lagu Never Enough-nya The Greatest Showman itu gimana, karena aku denger lagu itu lagi. All the shine of thousand spotlights, all the stars who steal from the night sky will never be enough. Will never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but I'll never be enough. Never be enough. Banyak antara teman-teman yang pengen nomor satu ini, kamu gampang banget minder ketika dikritik atau dinyinyirin orang lain. Dan ibaratnya, oke, kamu punya harapan, kamu punya keinginan, kamu punya mimpi, tapi ya sejauh ini itu cuman masih jadi angan-angan, itu cuman masih jadi mimpi. Kayak kamu tahu dari 0 sampai 100% untuk jadi maksimal ya harus berjuang 100%. Tapi mungkin selama ini ya kamu masih main aman, berjuangnya ya 70% aja, 60% aja, belum sampai titik 100%. Karena kamu mungkin ngerasa takut, nanti beban saya makin banyak, nanti tanggung jawab saya makin banyak, nanti saya dikritik, nanti saya dianggap aneh, nanti saya begini, nanti saya begitu. Ya udah, kalau itu yang kamu pikirin terus-terusan, ya selamatlah bermain di zona nyaman. Selamatlah kamu bertahan di zona nyaman. Aku rasa kalian itu, tadi aku bilang kan, your five strike your tribes. Kamu pernah dengar juga nggak? Birds with the same feather flock together. Burung-burung dengan jenis bulu yang sama itu akan terbang bersamaan gitu loh. Nggak mungkin dong kita lihat elang misalnya terbang bareng flamingo, atau elang terbang bareng burung gereja. Nggak mungkin. Mungkin kalian nggak sadar, bukan berarti aku bilang kalian harus memusuhi teman-temanmu ya, tapi mungkin kalian nggak sadar kalau misalnya koneksi circle lingkungan yang kamu pilih itu ada yang lagi jadi batu sandungan atau blockage buat kamu. Ada yang lagi jadi hambatan buat kamu. Ada yang lagi jadi, aku bisa bilang benalu loh, jadi jangkar buat kamu. Mereka menahan kamu untuk pergi, mereka menahan kamu untuk berkembang. Bisa jadi pertama, karena mereka tahu potensi kamu, terus mereka iri, dan mereka tidak mau tersaingi. Atau yang kedua, mereka belum lihat potensi kamu. Mereka belum sadar, ibaratnya kayak you're the diamond in the rough gitu loh. Kalau kamu tanya berarti gimana caranya agar aku bisa mengembangkan bakatan potensiku, yang pertama, dengerin kata hatimu lebih sering lagi. Yang kedua, percaya sama intuisimu, karena kalian itu sebetulnya adalah orang-orang yang intuisinya kuat. Yang ketiga, lakukan apa yang memang kamu mau lakukan untuk mengembangkan bakat, talenta, dan potensimu semaksimal mungkin, setulus mungkin, sejujur mungkin, seberani mungkin. Prioritaskan dirimu sendiri, prioritaskan kata hatimu sendiri. Self-love isn't selfish. Self-love ketika kita melatih untuk diri kita bisa mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita egois.
Dan lakukan apa yang mau kamu lakukan pakai hati, dari hati, dengan tulus. Oke? Kelilingi dirimu dengan lingkungan teman-teman yang memang lebih suportif, lakukan hal-hal yang memang lebih mendukung, lakukan aktivitas-aktivitas yang lebih mendukung. Kasih kesempatan buat dirimu reborn, rebirth, dan bertransformasi. Jangan takut dengan keunikanmu sendiri. Pilah dan pilih lingkungan pergaulanmu, pertemananmu. Kayak tadi aku bilang, birds with the same feather flock together. Masa iya sih kamu mau terus-terusan, misalnya kamu mau terus-terusan mengelilingi dirimu dengan lingkungan teman-teman yang suka marah-marah, suka ngeluh, malas, lamban, dan lain sebagainya. Padahal kamu tahu kamu pengen gerak. Padahal kamu tahu kamu pengen bermimpi. Padahal kamu tahu kamu punya potensi. Masa iya you wanna stay small, or you wanna play small? Yang rugi kamu dong. Oke? Kesannya singkat sih video buat kalian ini, tapi aku rasa ini padat banget, dan ini semua yang perlu aku sampaikan buat teman-teman terkait apa yang mungkin perlu kalian lakukan untuk memaksimalkan self-improvement atau perkembangan diri kamu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, tapi jangan lupa kalau ini tetap adalah general reading ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang Purple Agate ini, jujur aku nggak tahu stoknya, karena aku belum buat lagi sih. Tapi kayaknya ada sih 1 atau 2. Kamu bisa langsung cek ke Instagramnya Illusion Precious untuk tanya stok, oke? Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau I remember this is Zoizet, tapi aku lupa namanya apa. Ruby Zoizet. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau opsi Ruby Zoizet, coba kita cari tahu ya, apa yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup kamu. What do you need to do to improve your life? What do you guys need to do to improve your life? Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune, Ten of Wands, Strength, dan bottom of deck-nya ada Queen of Wands. Invest on yourself. Lebih banyak-banyaklah berinvestasi pada dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri, untuk kebaikanmu sendiri. Dan aku bilang di sini investasinya bukan dalam bentuk investasi uang, rumah, emas, valuta asing, atau apapun ya. Tapi investasi dalam bentuk ilmu, mungkin coaching, mentoring, atau kamu belajar buat apapun lah yang nantinya bisa kamu gunakan untuk memperbaiki kualitas dirimu dan kualitas hidupmu. Dan ini juga bisa mencakup misalnya kamu investasi ke fitness atau nge-gym, atau kamu investasi ke kelas-kelas, kursus-kursus untuk memperbaiki diri, atau kamu investasi ke psikolog atau psikiater, investasi ke traveling, jalan-jalan, misalnya kamu belajar bahasa baru juga bisa. Tapi ini investasi yang sifatnya long term, bukan yang sifatnya superficial gitu loh, kayak boros untuk hal-hal yang mungkin sebetulnya kamu belum sepenuhnya perlu. Kenapa? Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini sadar kalian punya tendensi boros dan emosional, impulsive buying gitu loh, overindulgence dan impulsive buying, yang misalnya kamu ngerasa lagi kebeban, atau kamu ngerasa lagi pressure, kamu ngerasa lagi ada masalah, langsung deh kamu mungkin kepikiran kayak, ya udah deh aku mau jajan, aku mau belanja, aku mau ini, aku mau itu. Yang ujungnya apa yang kamu beli mungkin nggak sepenuhnya semuanya kamu butuhkan.
ya impulsif buying gitu loh. Dibanding, aku bukan mas menggurui ya, aku bukan mas menggurui, dan aku juga bukan background anak ekonomi. Tapi jangan sampai kamu menyesal jangan sampai kamu menyesal dalam jangka panjang, di long term, secara jangka panjang, cuman karena sesuatu hal yang sifatnya sementara gitu loh, atau sesuatu hal yang sifatnya temporer. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2, sadar tidak sadar, lagi-lagi aku tidak ada maksud untuk menghakimi, tapi mungkin sadar tidak sadar kalian pernah terjebak dalam pola berpikir atau berasumsi healing itu artinya jalan-jalan, atau healing itu artinya belanja, healing itu artinya makan enak, healing itu artinya ya udah jalan-jalan, belanja, makan enak, bla 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 bla. Padahal proses healing yang sejati itu nggak enak. Proses healing yang sejati itu kita perlu menghadapi lukanya, kita perlu menghadapi traumanya, kita perlu mengakui kalau kita terluka, kita perlu ngebebasin diri dari lukanya, traumanya, shadow work gitu loh. Bukan cuma sebatas kayak jalan-jalan. Beda. Nah, tapi mungkin kalian pernah berpikir, oh ya udah healing itu ya apa aja yang instan dan bikin aku bahagia. Healing sama bahagia aja dua kata yang berbeda loh. Dan gimana cara agar kamu bisa memperbaiki dirimu atau memperbaiki kualitas hidupmu? Pertama, selain kamu pilih dan pilih apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu beli, kemana kamu menyalurkan bakatmu, tenagamu, uangmu, asetmu. Perhatikan juga bagaimana cara kamu mengelola emosimu. Emotional management, anger management. Mungkin sadar atau nggak sadar kalian tuh tipikal yang agak-agak masih suka meledak-ledak. Iya nggak? Dan kamu perlu belajar untuk bisa membenahi emosi kamu. Jangan sampai malah emosi kamu tuh meledak tidak ke tempat yang tepat. Misal kamu marah ke anak, marah ke pasangan, marah ke rekan kerja, marah ke adik, marah ke keluarga, marah ke orang tua, marah ke siapa. Padahal mungkin amarah yang kamu rasakan itu bukan disebabkan oleh mereka. Tidak disebabkan oleh mereka. Entah kenapa aku juga merasakan kalian yang pilih nomor 2 ini kadang-kadang kamu gengsinya besar. Gengsinya besar untuk minta tolong mungkin, atau gengsinya besar untuk minta bantuan, minta saran. Padahal aku rasa nggak ada salahnya juga kalau kalian mau, aku bilang tadi, mau berinvestasi misalnya ke coach, ke healer, ke mentor, ke guru, ke psikolog, atau ke psikiater, untuk kamu mencari teman yang bisa mendampingi kamu dalam prosesmu. Ini ada Artemis of the Forest, now you are independent and free, tapi reverse. Karena gini, teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa kalian itu coping mechanismnya memang escapism, secara tidak sadar. Maksudku, cara kalian menghadapi masalah secara tidak sadar itu lebih ke yang tipe kabur-kaburan, atau kamu berusaha menghindari, kamu berusaha kabur dari masalahnya dibanding kamu hadapi. Padahal nggak ada salahnya mungkin kamu minta tolong sama pakar, psikolog, psikiater, mentor, healer untuk bantu kamu, nemenin kamu, dan bantu kamu kasih arahan dari perspektif orang ketiga. Kalian tuh ngerasa kalian baik-baik aja, atau kamu berusaha terlihat kamu baik-baik aja, padahal dalamnya mungkin hancur-hancuran, dalamnya rapuh. Dan kamu sungkan atau kamu gengsi buat minta tolong. Kamu pikir kamu sekuat itu, tapi sebetulnya nggak sekuat itu. Kamu butuh pertolongan orang lain. Kamu sedang tidak menunjukkan sisi dirimu yang kuat sebetulnya menurutku. Tapi kamu mungkin lebih sering menunjukkan sisi dirimu yang berpura-pura kuat. Mau sampai kapan loh kamu pura-pura kuat? Mau sampai kapan kamu pura-pura baik-baik aja? Tapi emosimu kamu ledakkan atau kamu luapkan ke orang-orang yang gak seharusnya kena luapan emosi ini loh.
kalian itu sebetulnya sangat-sangat pekerja keras, dan kalian sangat-sangat disiplin, sangat bertanggung jawab. Dan mungkin kamu juga suka traveling. Oke. Bukannya aku bilang kalian nggak boleh traveling nih, tapi yang perlu kalian lakukan untuk memperbaiki kualitas hidupmu adalah have structures. And don't be afraid, don't be ashamed to ask for help. Jangan takut minta bantuan, jangan takut minta tolong. Dan coba untuk bisa lebih disiplin, coba untuk bisa lebih bertanggung jawab. Dan cobalah untuk bisa lebih realistis dalam menghadapi hidup. Bukan berarti kamu kabur-kaburan atau kamu menghindari masalah loh, tidak. Tapi cobalah untuk The Black Cat, Lost Magic, Atonement, Rebalance, Reverse. Sih, aku bilang kan, jangan sampai malah kamu tuh, kalian berusaha untuk pakai topeng kelihatan baik-baik aja, kelihatan fine, kelihatan kuat, kelihatan tegar, tapi dalamnya tuh kamu gak seimbang, dalamnya kamu gak balance. Tubuh kita tuh berlapis-lapis loh, tubuh mental, tubuh jiwa, tubuh emosional. Jangan sampai kamu cuma mau kelihatan healing secara fisik, jalan-jalan, traveling, belanja, cuma memuaskan tubuh fisik kamu aja. Tapi tubuh mental kamu dan tubuh emosi kamu berantakan. Kondisi kesehatan mental kamu mungkin berantakan, emosi kamu meledak-ledak. Itu tidak seimbang dong. Dan yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki kualitas hidup kamu lagi, selain yang tadi aku sudah sebutkan, adalah perhatikan kondisi kesehatan mental kamu. Perhatikan kondisi emosional kamu. You have a mighty shield. I feel like you guys need to be reminded that you don't have to force yourself to fight everything all alone. Kalian yang pilih nomor 2 ini perlu diingatkan kalau mungkin selama ini kalian dituntut untuk harus selalu jadi kuat. Dan ini bikin kamu kesulitan buat percaya sama orang lain. Tapi gak ada salahnya loh buat kamu percaya sama orang lain, buka hati buat orang lain. Jangan langsung bikin tembok atau berasumsi ya semua orang hanya akan datang ke dalam hidup kamu untuk menyakiti kamu. Tidak. Buat tembok dan melindungi diri. Ini jatuh sendiri kartunya. Nine of Wands. Buat tembok untuk kamu melindungi diri dengan kamu berusaha percaya sama orang lain ketika kamu sudah tahu batasan-batasan kamu dan boundaries kamu di mana itu beda. Kalau kamu mau berinteraksi sama orang lain tapi kamu masih buat tembok, itu artinya kamu takut. Itu kamu takut. Aku terpanggil buat bilang untuk teman-teman yang pilih nomor 2 ini, lepaskan, ampuni, ikhlaskan, dan tinggalkan apapun hal-hal atau memori dari masa lalu kamu yang mereka udah gak selaras lagi, mereka udah gak sejalan lagi sama kamu, dan they don't serve you anymore. Mereka udah gak membahagiakan lagi buat kamu. Mereka udah gak cocok buat kamu bawa-bawa lagi terus-terusan gitu loh. Misalnya kamu ngerasa kamu masih punya dendam atau kamu masih punya trauma, dan trauma itu terjadi puluhan atau belasan tahun yang lalu. Kalau kamu memutuskan untuk masih bawa-bawa terus lukanya, dendamnya, emosinya, traumanya sampai sekarang, yang rugi siapa? Kamu. Orang yang mungkin pernah nyakitin kamu atau menjadi penyebab trauma itu, apakah mereka rugi? Belum tentu. Belum tentu aja mereka ingat mereka pernah nyakitin kamu. Ingat gak aku bilang di awal, investasikan apa yang kamu miliki memang ke lahan yang tepat gitu lah. Karena aku rasa ketika teman-teman mungkin kamu nih menginvestasikan bakat kamu, tenaga kamu, waktu kamu untuk hal-hal yang lebih berfaedah, misalnya untuk self healing atau untuk belajar hal-hal baru, belajar merawat diri atau belajar betul-betul nyembuhin luka dan nyembuhin trauma kamu, belajar buka hati, belajar buka diri, itu nantinya akan lebih menguntungkan buat kamu dibandingkan kamu menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang sifatnya
nantinya malah merugikan kamu dalam jangka panjang. Oke, jujur aku nggak tahu video ini berapa lama. Dan video buat kalian kayak cukup singkat ya. Oh, last but not least, jangan keras kepala. Karena aku merasakan teman-teman yang punya, yang pilih opsi ini, kalian sadar tidak sadar punya tendensi keras kepala, stubborn. Kadang nggak mau dikasih tahu, dan kadang kamu kesulitan buat berubah gitu loh. Karena kamu rasa aku lebih bener kok, aku lebih baik kok, aku lebih tahu kok. Belajar untuk belajar dan diajar oleh semesta, serta belajar dari pengalaman hidup orang lain yang mungkin bisa menginspirasi kamu, memotivasi kamu, dan bantu kamu memperbaiki hidupmu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini juga, atau video lain dari Lesion Princess. Kalau misalnya kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, dan di Instagram, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Kalau misalnya antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk mengadopsi gelang kristal Ruby Zoisite ini, jujur aku lupa stoknya, apakah masih ada atau tidak. Tapi kamu bisa cek dan chat ke DM Instagramnya Lesion Princess atau DM akun merchandise-nya Lesion Princess. Karena nomor 2 sudah. Aku mau minum dulu sebentar sebelum kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi merchandise gelang kristal Amazonite, kita akan mencari tahu kira-kira apa yang mungkin bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kualitas hidupmu. What do you need to do to improve your life's quality? Six of Wands, reverse. The Hierophant. Choose your circle and choose your friends carefully. Pilah dan pilih siapa orang-orang yang kamu percaya dengan bijaksana. Pilah dan pilih circle atau koneksimu dengan bijaksana. Siapa orang-orang yang kamu percaya dan apa yang what's worth your time? What and who are worthy of your time? Seleksi hal-hal, orang-orang, atau lingkungan, dan apa yang memang pantas untuk kamu berikan energi kamu, pantas untuk kamu berikan perhatian kamu. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini sebetulnya intuisi kalian tuh kuat banget. Dan kamu sebetulnya mungkin suka bergaul, suka berinteraksi, suka ngobrol, suka sharing, atau suka belajar banyak dari orang. Kamu suka mengamati, atau kamu suka membuka diri gitu loh dengan orang-orang dari latar belakang banyak kalangan, banyak kalayak gitu loh. Kenapa aku bilang ke kalian pilah dan pilih koneksi kamu dan circle kamu? Pilah dan pilih koneksi kamu dan circle kamu dengan bijaksana. Orang-orang yang kamu percaya, orang-orang yang kamu ceritakan masalah kamu mungkin, atau orang-orang yang minta kamu minta saran, dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berinteraksi. Teman-teman pernah dengar gak? Kita itu sebetulnya
terbentuk dan dibentuk, kepribadian kita akan sangat terbentuk dan kelihatan dari 5 orang terdekat kita. 5 orang dengan siapa kita banyak bergaul dan banyak berinteraksi. Itu kita akan ngaruh banget loh dari 5 orang terdekat kita. Dengan siapa kita banyak berinteraksi, dengan siapa kita banyak bergaul, 5 orang terdekat itu akan sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup, persepsi kita tentang hidup, dan pilih siapapun 5 orang, dalam tanda kutip 5 orang yang kamu mau masukkan sebagai ring 1 skala prioritas kamu gitu loh. Dan pastikan kamu juga memilih mentor atau guru atau coach atau healer yang memang kamu tahu vibrasi dan frekuensinya tuh nyambung banget sama kamu. Mereka bisa buat kamu nyaman. Kenapa? Aku nggak bisa bilang kalian tuh gampang terpengaruh ya. Tapi kamu tuh kadang gampang gak enakan sama orang lain. Teman-teman yang pilih nomor 3, walaupun intuisi kamu kuat, tapi kamu gampang gak enakan sama orang lain. Yang ujungnya kayak kamu gampang ngerasa, ya udah deh, gue ngalah. Ya udah deh, saya ngalah. Ya udah deh, saya berkorban. Ya udah deh, saya nurut. Yang ujungnya kamu gak sadar kalau misalnya lagi-lagi tadi, kalau kamu gak hati-hati dalam memilih 5 orang terdekat kamu, sangat mungkin salah satu atau bahkan lebih dari 5 orang terdekat kamu itu, atau dari orang-orang yang kamu percaya itu, untuk malah ibaratnya ngambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan kamu dalam celah-celah mereka tahu kelemahan kamu. Dan aku gak tahu kenapa, aku juga ngerasa mungkin teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu saat ini lagi punya mimpi, harapan, atau ambisi besar yang pengen kamu perjuangkan, yang pengen kamu usahakan. Dan harapan atau mimpi itu kamu sadar mungkin nantinya bisa meningkatkan kualitas hidupmu kalau kamu berhasil meraih harapan atau mimpi itu. Dan go for it. Kejar aja. Kejar harapannya, kejar mimpinya. Do what you need to do with love. Lakukan apa yang memang kamu sadar perlu kamu lakukan dengan cinta, dengan tulus, dengan berani. Lepaskan hasilnya, terserah Tuhan yang atur hasilnya gimana, dan waktunya kapan kamu meraih itu semua. Percayalah kalau hasil tidak akan mengkhianati usaha nantinya. Just do your best at anything you do. Dan jangan takut untuk mungkin minta saran atau minta advice sih. Minta dukungan dari orang atau mentor atau siapapun yang memang kamu rasa keberadaan mereka tuh bisa membantu kamu untuk kasih saran mungkin, atau kasih advice, atau ya membantu kamu dalam cara apapun. I am reborn, tapi reverse. Ini vibes-nya jujur agak-agak mirip kayak vibes nomor 1 ya. Strange companions in stranger places, buat nama produknya. Challenges your imagination. Aku sangat merasakan sadar tidak sadar lingkungan kamu itu yang jadi batu sandungan buat kamu. Entah ini lingkungan keluarga yang toksik mungkin, atau lingkungan pertemanan yang toksik, atau lingkungan kamu tuh bener-bener menyebabkan ketakutan gitu loh buat kamu berkembang, ketakutan buat kamu melakukan hal-hal yang mungkin memang kamu mau gitu loh. Aku nggak tahu, tapi dalam konteks apa? Apakah mungkin kalian memang punya mimpi, punya karir, punya harapan, punya keinginan yang you really wanna go to pursue all that. Kamu benar-benar pengen ngejar itu semua, tapi ada bagian dirimu yang takut. Ada bagian dirimu yang sih kan aku bilang kan, Miss Spiderweb, reconsider your alliances, make new connections. Teman-teman yang pilih nomor 3, kalau kamu tertarik buat dengerin nomor 1 juga silakan. Karena siapa tahu ada pesan yang memang kamu rasa perlu kamu dengar. Tapi
Aku rasa kalian terjebak dalam toxic relationship nih. Entah itu secara romantis, atau memang toxic relationship dalam pertemanan, atau toxic relationship dalam hubungan keluarga, atau toxic relationship dalam hubungan apapun gitu loh. Dan kamu gak sadar kalau yang jadi hambatan buat kamu itu adalah koneksimu, lingkungan sekitarmu. Misalnya mereka gini, entah kenapa aku dapat vision kayak ada orang misalnya mau diet ya, mau berolahraga untuk bisa lebih sehat dan menurunkan berat badan misalnya. Tapi orang ini dikelilingi dengan misalnya lingkungan keluarga yang kalau beli makanan, si orang itu yang disuruh ngabisin makanan sisanya. Atau kalau nggak habis, makanan nggak habis, si orang itu yang dikritik, dibilang jangan buang-buang makanan, nanti nggak dapat rezeki, nanti ini, nanti itu, takut-takutin. Atau orang ini punya mimpi, punya harapan, tapi orang-orang sekitarnya tuh malah meragukan kayak, nggak mungkin, masa sih lu bisa dapet itu, masa sih lu bisa ngeraih itu. Nah, pilah dan pilih dengan siapa kamu bergaul dan berinteraksi. Kalaupun mau nggak mau kamu harus berinteraksi sama orang-orang yang kamu bisa bilang mereka itu menjatuhkan kamu atau meremehkan kamu, nggak usah semuanya dimasukin hati, nggak usah semuanya kamu baperin, masuk kanan keluar kiri aja, dan belajar untuk bisa setting boundaries. Jangan sampai omongan atau kritikan orang lain itu malah buat kamu kehilangan values akan dirimu sendiri, malah buat kamu takut untuk menjadi diri sendiri. Karena aku jujur merasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu tuh mungkin butuh presence pendengar, kamu butuh orang yang tulus dengerin kamu mungkin butuh coach, kamu butuh healer, kamu butuh mentor, kamu butuh teman yang benar-benar dengerin kamu dan nggak akan ngejudge kamu dalam cara apapun gitu loh. Teman-teman yang akan memotivasi mimpi kamu, ambisi kamu, harapan kamu. Teman-teman yang akan bantu kamu untuk yuk improve diri, yuk berkembang yuk. Kalian mungkin memang butuh dorongan atau butuh dukungan eksternal. Kenapa? Karena mungkin selama ini kamu gak dapetin itu. Kamu ngerasa kamu gak dapetin itu. Nah, dalam prosesmu memilih dukungan eksternal itu, pastikan kamu bisa memilih itu semua dengan intuisi, pakai hati. Jangan cuman karena biar kelihatan bagus di depannya atau biar kelihatan kayak best friend goals, boyfriend goals, girlfriend goals, family goals, bla 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 bla. Padahal dalamnya hatimu tahu mereka itu tidak sebaik itu. Atau mereka tidak bisa kamu paksakan untuk bertahan dalam hidup kamu selamanya. Cari koneksi dan cari lingkungan baru. Cari koneksi, cari pertemanan baru. Cari dukungan yang lebih sehat. Cari orang-orang yang memang bisa matching sama kamu, sevibrasi sama kamu. Jangan sampai kamu salah milih lingkungan gitu loh. Kayak kamu mungkin kayak tadi, orang yang bisa contohnya mau diet. Dia kalau mau diet ya cari dukungan di mungkin komunitas gym atau komunitas weight lift atau komunitas ya memang self improvement. Jangan cari di food blogger, nanti malah pengen makan terus kan. Atau jangan cari di komunitas pecinta tato, nggak nyambung kan. Nah, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini juga aku bilang nggak tadi, kadang kalian tuh agak-agak keras kepala karena takut berubah, takut berkembang, takut keluar dari zona nyaman. Bisa jadi ya memang kamu takut berkembangnya karena udah terbiasa dikritik atau terbiasa ngedengerin komentar atau saran orang lain, jadi kamu kesulitan untuk mendengarkan kata hatimu sendiri. Aku pengen ngomong beberapa hal nih buat kalian. Yang pertama, there will always be rooms of improvements when one is ready. Aku ulang ya. There will always be rooms for improvements when one is ready.
akan selalu ada ruang untuk perkembangan ketika seorang memang sudah siap. Lalu yang kedua, your vibes attract your tribe. Vibrasi kita akan menarik apa yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam cerita hidup kita. Dan yang ketiga, birds with the same feather flock together. Burung-burung dengan jenis bulu yang sama pasti akan terbang bersamaan. Nah, kamu mau menarik vibrasi seperti apa? Kamu mau menarik perubahan kah? Atau kamu mau merasa stagnan, tidak ada perubahan dalam hidup kamu? Ya karena kamu mungkin juga dikelilingi dengan orang-orang yang entah mereka pesimis atau mereka juga ingin menjatuhkan kamu sebetulnya diam-diam, atau mereka iri. Jangan sampai bakatmu, potensimu, talentamu itu terpendam ya karena self-sabotage. Tendensi menyabotase dirimu sendiri, ketakutanmu sendiri, entah kamu ngerasa takut durhaka, takut ngelawan, takut dibenci, takut ini, takut itu. Ya ujungnya kamu membatasi diri. Tadi aku bilang kan, there will always be rooms for improvements when one is ready. Akan selalu ada celah, akan selalu ada ruang untuk perkembangan diri ketika seorang sudah siap gitu loh. Gunakan otak kamu dan cari ide-ide kreatif untuk mencari solusi masalahmu. Misalnya kayak tadi, kita balik ke contoh kasus orang yang mau diet. Dia ngerasa kayak lingkungannya mungkin nggak mendukung. Ya udah, kamu bisa join, misalnya kamu asah kreativitas kamu, cari misalnya di media sosial, di TikTok atau di YouTube, di Facebook, di Twitter, komunitas-komunitas atau orang-orang yang memang mereka mungkin juga pernah pengen diet juga. Mereka membagikan pengalaman yang mereka membagikan ceritanya. Cari motivasi dan jangan mengizinkan dirimu terjebak dalam pola yang ya udah siklusnya gitu-gitu aja. Yang rugi kamu pasti. Kalau kamu mau berkembang ya izinkan dirimu untuk berkembang. Oke? Dan aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau gelang kristal Amazonite terkait apa yang harus kamu lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kamu. Semoga pesan ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh bagikan video ini atau video lain dari Illusion Priestess ke teman-teman kamu atau kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video-video lain dari Illusion Priestess juga. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan kalau ini tetap adalah general reading ya. Dan kalau misalnya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga pasti ada di Instagram, bio-nya Instagramnya Illusion Priestess, dan bio TikToknya Illusion Priestess juga. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Semua link menuju akun sosial media lainnya Illusion Priestess itu ada di kolom deskripsi di bawah ini juga pasti. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, karena semuanya sudah aku sampaikan, semoga pesan untuk teman-teman yang pilih nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, ini nomor 1, bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.